Ya, shalom saudara. Ya, hari ini saya ingin bagikan tentang makanan. Ya, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, rupanya memang Allah sendiri yang menyediakan makanan, saudara, sesuai dengan musim daripada kehidupan umatnya, yaitu khususnya bangsa Israel. Nah, saya bagi saudara ada 3 jenis makanan daripada umat Tuhan. 3 jenis daripada makanan orang percaya. Saudaraku yang seperti, saya akan mulai dengan ayat dari Yosua 14 ayat 11 sampai 13. Ini bicara tentang Kaleb, saudaraku. Kaleb ini adalah gambaran orang percaya yang menikmati, saudara, yang menikmati, bukan cuma menerima tapi menikmati seluruh makanan yang disediakan oleh Allah, sehingga Kaleb memiliki kekuatan, saudara, untuk keluar dari perbudakan Mesir, berjalan melewati padang gurun, dan tiba dengan selamat di tanah perjanjian. Kaleb, saudara, di usia 80-an. Saudara, orang 80 katanya udah siap-siap untuk meninggal dunia kalau katanya. Tapi Kaleb, saudara, itu dia masuki tanah perjanjian di usia 85 tahun. Saudara, disitulah dia taklukkan raksasa yang ada di Hebron, di tanah perjanjian, saudaraku. Dan Allah memberikan kepada Kaleb, saudara, tanah pusaka untuk kaum Yehuda, suku Yehuda dari Hebron, saudara, terus sampai ke Yerusalem. Ini orang yang luar biasa. Saudara, saya berdoa, saudara, spirit daripada Kaleb itu bisa menjadi, kita bisa terima spirit ini. Coba kan lihat saudara, Yosua 14 ayat 11 sampai 13. Kita akan baca. 1, 2, 3. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi di sini saudara, untuk keluar masuk, ya, keluar dan masuk. Kadang-kadang bicara tentang keluar masuk, ya, saudara, ini bicara tentang hidup dalam senang, hidup dalam susah, itu keluar masuk. Hidup lagi sedang nanjak. Kalau orang nanjak, orang yang naik sepeda nanjak itu pasti sesek. Ya, hidup lagi turun, itulah lagi sedang lega, saudaraku. Kalau hidup lagi naik ke atas, itu rasanya lega. Kalau lagi sedang menurun, rasanya sesek dalam kehidupan seperti ini. Ini bicara bahwa dia punya kekuatan. Kaleb, ayat 12 ini katakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi dia punya firman, saudara. Dia pegangnya dasarnya itu adalah firman Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusaka. 14 baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang. Karena apa, saudara? Ia mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kata mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, ini kunci kekuatan. Orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati, dia akan menerima dan dia makan makanan yang Allah sediakan bagi kehidupannya. Nah, saudara tahu ya, kalau di perjanjian lama itu merupakan satu gambaran atau simbol atau bayangan, yang dimana penggenapannya itu adalah di perjanjian baru. Jadi saudara, biasa perjanjian lama bicara tentang hal-hal yang kelihatan, yang fisiknya, saudaraku. Tapi yang perjanjian baru, penggenapannya sekarang, itu bicara tentang hal yang penggenapan cara rohaninya. Mari kita akan lihat, saudara, di sini ada 3 jenis makanan yang disediakan Tuhan bagi orang Israel. Sehingga 3 makanan ini, saudara, ya kan, yang bisa membuat mereka punya kekuatan untuk apa? Keluar dari perbudakan Mesir, saudara. Yang kedua, ketiga makanan ini, saudara, yang membuat mereka sanggup melewati padang gurun yang begitu keras. Dan mereka bisa tiba dengan selamat menerima janji Tuhan.
3 makanan ini juga yang seharusnya saudara, ya kan, setiap kita, semua orang harus menerima 3 makanan ini, saudaraku. Yang pertama apa makanan itu? Di sini dikatakan makanan pertama adalah daging anak domba beserta sayur pahit dan roti tidak beragi. Nah, makanan ini dimakan oleh orang Israel. Tuhan perintahkan Musa supaya seluruh bangsa Israel, saudaraku, ya kan, pada waktu hari Paskah mereka harus memotong anak domba, di mana darahnya harus dioleskan di tiang pintu rumah mereka, supaya mereka bisa dibebaskan dari kematian anak sulung, di mana malaikat maut akan memusnahkan setiap rumah-rumah yang tidak ada tanda darahnya. Ini bicara tentang, saudara, bayangan daripada darah Kristus yang akan dicurahkan untuk pengampunan dosa seisi dunia. Nah, setelah itu saudara, dagingnya Tuhan bilang harus dimakan bersama dengan sayur pahit dan roti tidak beragi. Coba kita baca Alkitabnya. Keluaran 12 ayat 8 sampai 9. Kita baca. 1, 2, 3. Ayo baca. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan apa? Roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Harus dipanggang, dibakar. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang api murka Allah yang dijatuhkan atas apa? Tubuh Kristus, saudara, di atas kayu salib, ya kan? Setelah darahnya dicurahkan, tubuhnya menderita sengsara, saudara, untuk menanggung daripada dosa kita. Ini saudara, makanan. Saudaraku Kristus. Jadi bangsa Israel tidak hanya, ya saudara, tidak hanya harus mengoleskan darah anak domba di ambang pintu rumah mereka. Perintahnya ada, mereka harus makan daging domba. Jadi daging domba ini tidak hanya menjadi penebus dosa, ya kan saudara, yang membuat mereka bisa diselamatkan dari kematian. Tetapi juga daging domba ini, saudara, ya kan, bisa membebaskan. Tetapi daging domba ini juga untuk menjadi apa? Kekuatan. Coba saudara jangan nonton, saudara jangan jadi penonton di dalam Menara Doa ini. Saya ingin saudara terlibat aktif. Saudara bisa mengikuti. Saudara katakan, saudaraku, bahwa domba ini bukan cuma untuk menanggung dosa, tapi juga untuk memberikan kekuatan. Makanya dagingnya harus dimakan, saudara. Jadi ini penting, saudara. Kekuatan itu apa? Supaya mereka bisa keluar. Keluar dari mana? Dari Mesir. Mereka harus makan. Maknanya apa sih buat setiap kita, saudaraku? Saya kadang-kadang gini ya, berpikir, ada orang meski sudah percaya sama Yesus, sama Tuhan Yesus. Aku percaya kok sama Yesus. Aku percaya. Aku tanya, kamu percaya? Gak percaya. Tapi kenapa kok mereka gak ada kekuatan untuk meninggalkan Mesir? Apa sih arti Mesir? Mesir bicara dunia. Mesir bicara apa, saudara? Dunia. Dunia bicara apa? Ya bicara tentang kesenangan, bicara tentang keangkuhan hidup, bicara tentang materialisme, konsumerisme, mata duitan, saudaraku, cinta uang. Itu bicara dunia, ya, hawa nafsu duniawi. Kenapa kau gak bisa lepasin sih? Kayaknya cara mikirnya, cara ngomongnya udah percis sama orang dunia. Tapi dibilang percaya sih Yesus. Pertanyaannya kok kenapa? Kenapa? Jawabannya apa, saudara? Karena orang ini tidak pernah makan daging anak domba. Apa sih artinya? Makan. Begini, saudara, kenapa kok mereka belum makan? Banyak orang, saya suka tanya gini, kamu percaya gak sama Yesus? Percaya. Saudara percaya.
Tapi saya masih belum bisa lah untuk berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan, lalu dibaptis selam. Saya belum bisa. Saya percaya Yesus, tapi saya belum bisa. Kayaknya untuk seperti itu, dibaptis selam lah, percaya sungguh, nggak bisa. Kenapa? Ya kan? Yang kedua dia bilang gini, saya percaya sama Tuhan, tetapi saya masih belum bisa menyingkirkan tradisi, adat istiadat. Karena saya harus begini. Ya kan? Saya belum bisa lah menyingkirkan namanya kebiasaan-kebiasaan lama. Cara hidup saya yang lama. Saya masih belum bisa. Saya gak mau. Nah ini saudaraku. Alkitab katakan begini saudara. Mereka harus makan daging dicampur dengan apa? Bersama dengan apa? Sayur pahit dan apa? Roti tidak beragi. Artinya apa di sini saudara? Begini saudaraku. Jadi saat kita makan daging sama sayur pahit dan roti tidak beragi, itu artinya pada waktu kita mau, kita percaya, tandanya kita percaya supaya kita bisa dapatkan bukan cuma diselamatkan dari kebinasaan, tapi kita bisa punya kekuatan untuk lepaskan diri dari ikatan duniawi, hawa nafsu duniawi. Caranya gimana? Saudara harus mengaku Yesus itu Tuhan. Saudara harus undang dia masuk dalam hati saudara. Alkitab katakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan apa? Diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi sewaktu kita makan daging domba, maka harus ada dua barang lain yang harus dimakan bersama-sama. Saya tulis saudara, pertama sayur pahit. Apa bicara sayur pahit? Sayur yang rasanya pahit. Artinya pahit itu artinya apa saudara? Ya pahit bicara tentang dosa, kejahatan, hati yang penuh kebencian, hati yang kayaknya marah, sombong, saudaraku, penuh kekhawatiran, itu pahit. Itu lambang daripada sayur pahit, saudaraku. Nah arti rohaninya adalah, saudara, kalau kita sudah terima Yesus, saudara dan saya harus bertobat dari dosa kita, dari kesalahan kita, dari cara hidup kita yang lama, dari tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus bisa bertobat. Arti bertobat, kita bisa akui ini gak benar, saya setuju bahwa ini tidak benar. Kedua, roti tidak beragi itu artinya apa? Roti tidak beragi bicara bukan cuma setuju bertobat, ini gak benar. Selama ini aku yakin ini benar, tapi ini gak benar cara hidup kayak gini. Cara pikir seperti ini, kelakuan yang seperti ini, kebiasaan seperti ini tidak benar. Karena ini memahitkan saya, bikin saya susah, saya gak punya sukacita, saya hidup dalam kekhawatiran terus. Itu namanya sayur pahit. Habis sayur pahit bicara tentang roti tidak beragi, bicara tentang apa? Singkirkan yang namanya dosa, singkirkan kejahatan, singkirkan yang namanya ya dosa, kebencian, kemarahan, kesombongan, saudaraku, dendam, saudaraku, pikiran-pikiran yang kotor itu tinggalkan. Cara hidup yang lama, kebiasaan yang lama, ini artinya saudaraku. Saya catat begini, kita tidak akan pernah bisa dengan satu tangan kita pegang yang namanya dosa, cara hidup yang lama. Lalu tangan yang lain kita mau pegang yang namanya tangan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak meninggalkan dosanya bisa memiliki kekuatan kuasa daripada Roh Kudus. Sebab barang siapa masih tertarik kepada Mesir, dia tidak akan pernah bisa keluar dari Mesir. Kita gak akan pernah bisa melepaskan sesuatu yang masih menarik hati kita. Kalau saudara mau lepas dari narkoba, saudara, tapi hati saudara masih tertarik dengan narkoba, itu cuma ngomong doang, gak ada kekuatan itu. Kalau saudara bilang, ini aku gak mau yang seperti ini terus, saudara harus ambil keputusan, aku gak akan mau lagi tertarik. Saudara, kalau kita tahu bahwa yang namanya ngatain orang, menghakimi orang,
jelekin orang, caci maki, marah-marah. Kita tahu ini yang bisa menghancurkan hubungan, bikin hidup gak ada sukacita. Kita tahu ini, itu namanya pahit, saudaraku. Jadi kita udah setuju, setelah kalau kita udah setuju itu pahit, saudara juga harus, aku gak mau, itu namanya makan roti tidak beragi. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Jadi kita nggak akan, kalau kita mau dapat kekuatan, bertobat dan kita meninggalkan, baru ada kekuatan. Untuk apa saudara? Nah di sini artinya yang namanya makan daging anak domba bersama dengan apa? Sayur pahit dan apa? Roti tidak beragi. Itu yang pertama. Harus ada pengakuan. Aku setuju, aku tinggalkan ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita bisa lihat ya, ini hari ini saya coba ngomong dari sisi yang teguran ya, kayak teguran untuk kita nih. Sangat banyak orang Kristen kerohaniannya itu gak bertumbuh. Gak bertumbuh dewasa. Karena ya hidup mereka tuh seperti kayak roller coaster. Saudara roller coaster gak? Gini, weng. Dari mulai di bawah, naik di atas, balik lagi bawah, udah gitu keluar. Jadi muternya di situ terus. Saudara di tempat yang sama, kelihatannya udah jalan udah jauh jadi Kristennya. Udah melayani gimana mah, tapi kerohaniannya enggak. Tandanya apa? Saudara ketika ngalami masalah, ngalami tekanan, ngalami pencobaan, ngalami ujian-ujian, reaksinya itu percis seperti orang dunia. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan untuk tinggalkan kebiasaan yang lama. Saudaraku Yesus, ya kan? Setiap orang Kristen yang tidak punya, kayak emang perlu ada yang namanya apa? Ada keinginan, desire, ada decision, keputusan, baru ada disiplin. Saudara, baru di situ Tuhan akan berikan apa? Kita kekuatan. Jadi kekuatan pertama adalah dikatakan kekuatan apa saudara? Kekuatan untuk menaklukkan kuasa apa? Kuasa dosa. Dan kuasa apa? Dunia dalam hidup kita. Itu yang pertama, makanan pertama. Yang kedua saudaraku, makanan kedua yang harus kita. Nah makanan ini sekali untuk selamanya. Orang Israel gak lagi makan seperti Paskah yang seperti itu. Sekali udah. Gitu juga kita saudara, kita terima Yesus sebagai Tuhan. Dan dibaptis sekali untuk selamanya. Pada waktu saudara mulai percaya Yesus, minta kuasa darah Yesus sucikan. Terima Yesus sebagai Tuhan. Pada saat itu saudara akan punya kekuatan. Kekuatan apa itu apa? Roh Kudus dicurahkan dalam hati saudara. Inilah kekuatan. Kekuatan apa? Kasih Allah dicurahkan dalam hati saudara lewat Roh Kudus yang dikaruniakan. Jadi itu langkah pertama. Ini penting saudara hadapi. Seringkali orang kehilangan sukacita. Sukacita keselamatannya. Karena mereka lupa bahwa ada kuasa pada waktu terima Yesus. Katakan amin saudara. Yang kedua, itu adalah apa? Makanan yang kedua. Ya, jadi pada waktu mereka makan daging, anak domba, sama sayur pahit dan roti tanpa ragi, saudara, mereka tuh punya kekuatan untuk keluar dari Mesir. Keluarnya tuh dahsyat saudara. Apa buktinya? Dikejar Firaun. Di belakang dikejar Firaun, di depan ada laut Teberau. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Makanya saudara pada waktu saudara terima Yesus, sungguh-sungguh saudara tinggalkan hidup yang lama. Cara hidup yang lama, pikiran-pikiran yang lama, perkataan-perkataan yang lama. Dengar baik saudara, saudara mudah banget dapat mujizat.
Makanya banyak sekali orang-orang Kristen yang baru-baru itu ngalami kesembuhan yang ajaib, mujizat yang ajaib, terobosan keuangannya, semua yang spektakuler. Berjalannya waktu, saudaraku, dia ini perlu makanan yang kedua. Makanan ini terus menerus, yaitu apa? Mana. Mereka harus masuk padang gurun. Setelah keluar dari Mesir, lewati laut Teberau, lambang daripada apa? Baptisan selam. Lautan Teberau itu lambang daripada baptisan selam. Saudaraku, habis makan daging, domba, sayur pahit, mereka harus lewati laut Teberau, lambang baru masuk padang gurun. Yesus setelah dia dibaptis selam di Sungai Yordan, Roh Kudus bawa Yesus kemana? Ke padang gurun. Saudara, kenapa harus padang gurun? Disinilah saudara, di padang gurun, saudaraku. Ya kan, di situ mungkin kadang-kadang kita ngerasa kok Tuhan jauh. Tapi kita di padang gurun, seberapa lama kita di padang gurun, itu sangat ditentukan seberapa besarnya, saudaraku, firman. Seberapa banyaknya firman, seberapa besarnya pengertian firman, seberapa besarnya pewahyuan firman yang kita miliki. Makanya Yesus, saudaraku, pada waktu ada di padang gurun, dia cukup 40 hari. Dia kalahkan iblis dan apa? Ada tertulis, ada tertulis. Di padang gurun Tuhan beri mereka apa? Mana. Mana roti yang turun dari surga, saudara. Itu Keluaran 16 ayat 2 sampai 4, saudara. Disitulah orang-orang bangsa, orang-orang Israel di padang gurun. Mereka bersungut-sungut, saudaraku, kepada siapa? Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Mereka sungut-sungut. Mulai, saudaraku, mulai ingat dengan Mesir kenyang. Lihat ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu keluar dan memungut tiap-tiap hari. Perhatikan, memungut kapan saudara? Tiap-tiap hari, sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ibu bapak saudaraku yang sebistus, ya kan? Rupanya saudara gak cukup makan daging domba saja, gak cukup saudaraku. Pada waktu mereka, sekalipun mereka sudah keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun, mereka masih perlu makanan. Makanan ini saudara, Tuhan sediakan apa? Ini adalah mana. Itu apa sih mana? Ya saudaraku, mana ini adalah makanan, roti yang turun dari surga. Yohanes 6 ayat 51 ini sebenarnya apa sih? Mana ini apa? Saudaraku, ini Yesus bilang, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan apa? Hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Bapak, ibu, saudara yang kasih Kristus, apa sih arti makan mana? Saudara ada yang berpikir, Pak, saat teduh ya, baca Alkitab ya. Iya, betul baca Alkitab. Tapi makan mana bukan cuma sekedar baca Alkitab. Saudaraku, berdoa ya Pak. Makan mana bukan cuma sekedar berdoa. Baca Alkitab bukan cuma untuk sekedar mengerti. Saudara tahu gak, orang tuh makan mana. Pada waktu dia makan, mereka dapatkan apa? Kekuatan. Saudara berdoa, saudara memuji menyembah, itu saudara sedang memungut mana. Saudara sedang makan mana. Tujuannya apa? Doa, muji nyembah, masuk hadirat Allah. Supaya saudara dapatkan apa? Kekuatan. Untuk menyerap kekuatan, kuat kuasa. Saudara dan saya baca Alkitab setiap hari. Pungut mana harus baca Alkitab tiap hari. Ini bicara apa? Untuk apa? Supaya saudara dapatkan kekuatan. Saya melihat begini, ada orang doanya tiap hari rajin. Tapi kok hidupnya lemah. Lemah tuh kalau diomongin dikit ngamuknya udah kayak kesetanan. Tersinggungnya, waduh, sombongnya minta. Tapi doanya rajin, baca Alkitabnya rajin.
artinya orang ini kan lemah. Kuatnya seseorang tuh dilihat dari apa, saudara? Ketenangan dia. Ketenangan, lemah lembut adalah orang yang bisa tenang ketika menghadapi apa? Serangan, tantangan, tekanan. Saudaraku Yesus, Tuhan kasih mana supaya orang Israel bisa mendapatkan kekuatan. Saudara makan sarapan pagi. Untuk apa? Supaya saudara bisa dapatkan kekuatan, dapatkan energi untuk bisa jalani hidup sampai siang. Lalu siang makan lagi supaya saudara dapat energi untuk sore. Sore makan lagi supaya saudara bisa dapat kekuatan sampai malam. Tidur pagi, buka makan lagi, terus makan. Untuk apa? Untuk dapat kekuatan, untuk ada energi. Orang tanya, kenapa saya harus doa? Doa harus menghasilkan apa? Menyerap. Saudaraku, istilahnya mengambil daripada urapan Allah, kuat kuasa Allah. Yang ngerti katakan amin. Inilah Tuhan bilang, kamu harus pungut setiap hari. Saudara setiap hari doa, muji nyembah. Makanya lewat menara doa online ini setiap hari saya berdoa supaya saudara dapatkan, bisa mungut mana ini. Saudara bisa dapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Katakan amin saudaraku. Kita baca Alkitab, kita belajar firman Tuhan. Bukan cuma sekedar untuk ngerti, lalu bisa berdebat, bisa jelasin orang, lalu menang debat. Bukan itu. Kalau kita menang debat, tapi sombongnya minta ampun, kasarnya, suka caci maki, suka marah-marah, mudah tersinggung, mudah putus asa. Itu tidak dimaksud oleh, bukan itu dimaksud Tuhan. Makanan dimaksudkan supaya kita mendapatkan apa? Kekuatan. Bukan makan sekedar makan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Jadi ini poinnya. Kenapa kok Tuhan mau berikan mana kepada mereka? Supaya mereka dapat kekuatan. Saudara kasih Yesus, saudara harus tiap hari punya pengalaman. Kalau saya saat teduh pagi, saya baca Alkitab. Saya bukan untuk saya khotbah. Bukan saya bisa ngerti, lalu saya bisa debat. Saya bisa jelasin orang. Lalu bilang ini pendeta memang pendeta hebat banget nih. Nggak ada. Untuk saya. Supaya saya bisa tahu, oh ini prinsip. Prinsip Tuhan. Ini loh kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus saya jalani. Seringkali banyak teguran-teguran. Banyak kekuatan, semangat-semangat yang baru. Banyak sekali pikiran-pikiran yang segar. Yang Tuhan beri ketika saya baca Alkitab pagi-pagi. Ibu bapak saudara, waktu saya doa. Saya bukan cuma sekedar saya doa. Biar saya tahu saya sudah doa. Supaya saya tidak tertuduh, ada rasa bersalah kalau nggak doa. Bukan itu. Doa supaya saya dapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru itu datang pada saat saya bisa tenang. Di tengah-tengah badai. Di tengah-tengah kesulitan. Di tengah-tengah ketidakpastian. Di tengah-tengah mungkin fitnah. Omongan-omongan yang menyerang. Tapi saya tetap bisa tenang. Itulah kekuatan. Hasil dari mana? Dari kita ketemu Tuhan. Menjamah Tuhan. Kontak dengan Tuhan. Lalu kita bisa dapetin. Ya Tuhan, itu namanya mungut mana. Mungut mana harus setiap hari. Katakan amin saudaraku, ini penting. Jangan makan Paskah, daging Paskah. Terima Yesus, terima darah Yesus. Sekali kita diselamatkan. Saudaraku, tapi yang namanya makan mana. Apakah saudara makan mana, mungut mana tiap hari? Saya katakan begini. Ada satu hal saudaraku. Ya. Bilangan 11 ayat 5 sampai 6 ini satu peringatan buat kita saudaraku. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali apa? Mana ini saja yang kita lihat. Saudara, apa arti ayat ini? Saya dapetin pengertiannya begini. Ada satu hal yang pasti saudara. Kalau kita bosan. Kalau saudara mulai bosan
memungut mana. Sama mana? Dengar baik, saudara. Maka saudara akan mulai teringat barang-barang Mesir. Hal-hal Mesir. Ada keinginan untuk kembali ke Mesir. Ingin seperti hidup yang lama. Mulai dari ingin hidup yang lama. Ingin bebas untuk lakukan apapun. Ibu bapak saudara Yesus. Aneh ya. Yang diingat oleh orang Israel. Makanan-makanan yang enak. Saudara di Mesir. Tapi mereka kok lupa. Di Mesir itu tau gak? Kalau misalnya keluar anak laki-laki. Anaknya dibunuh. Kejadian. Mereka lupa. Pagi-pagi harus keluar rumah. Bikin batu bata. Kalau salah dicambuk. Kerja sampai malam. Tidak digaji. Cuma dapat makan tuh. Mereka tuh bisa keluar dari Mesir karena kan mereka mengerang sama Tuhan. Tuhan tolong mereka keluar dari Mesir. Sampai pada waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka sungut-sungut mau balik lagi ke sana. Kadang-kadang saudara Kristus. Kenapa banyak orang mundur dari iman? Karena mereka lupa akan sukacita keselamatan. Mereka lupa sayur pahit itu. Hidup yang memahitkan mereka di luar Kristus. Hidup gak ada yang enak, gak ada yang beres. Gak ada sukacitanya saudara. Hidup jauh dari Tuhan. Ibu bapak saudara Kristus. Kalau orang Kristen bosan memungut mana. Orang Kristen itu adalah orang yang jauh dari hadirat Tuhan. Orang yang jauh dari hadirat Tuhan pastilah. Orang itu selalu terkenang akan masa lalu mereka di Mesir. Mereka akan semakin mau mendekat ke Mesir. Dan mereka akan mau kembali kepada cara hidup yang lama. Udahlah gak ada Tuhan-Tuhanan itu. Saya ingin beritahu kepada saudara. Ya tadi saya pikir. Waktu Yesus aja jadi manusia. Dia tuh jadi teladan buat kita. Kasih contoh. Alkitab katakan saudara Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tiap pagi saudara. Masih gelap. Untuk apa? Saya percaya. Tanda kutip. Yesus sendiri jadi manusia. Dia pungut mana. Dia mau dapat kekuatan dari Bapa. Katakan amin. Terbukti. Murid Yesus yang dekat dengan Yesus namanya siapa? Rasul Petrus. Dia bersaksi. Di Kisah 10 ayat 38 katakan begini. Tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia. Dengan roh kudus dan kuat kuasa. Kenapa? Karena dia mungut mana tiap pagi. Lalu hasilnya apa? Sepanjang hari. Yesus berjalan keliling. Sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Katakan amin saudara. Jadi saya ingin saudara yang kasih Kristus. Saudara punya kekuatan. Punya kekuatan. Terus setiap hari ambil. Kenapa? Karena kita perlu kuat kuasa. Kita butuh pengurapan. Kita perlu punya daya tahan rohani. Supaya respon kita. Reaksi kita itu selalu benar di mata Tuhan. Ini doa saya buat saudara. Katakan amin saudara. Ya. Selalu nih di masa pandemi ini kita udah sekian bulan tidak gereja. Gerejanya gereja online. Gereja online itu jangan-jangan saudara cuma jadi penonton. Nonton juga ya nggak sampai habis. Orang nyanyi saudara liatin nyanyi. Sambil rebahan mungkin udah ketiduran. Jadi saudara gak pernah dapat yang namanya menyerap kekuatan Kristus. Gak pernah menyerap yang namanya kuat kuasa roh. Saudara gak dapetin yang namanya pengurapan Roh Kudus. Lewat apa? Lewat ibadah, lewat hubungan. Ini yang saya doa. Hari-hari ini saya keinget. Tuhan gimana ya jemaat?
Gimana ya pengerja? Dulu jadi pengerja, berapi-api, semangat, punya kekuatan. Hidupnya dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ikutin firman, lakukan. Apa sekarang gimana Tuhan? Kalau mereka gak ketemu Tuhan lagi. Mereka jauh dari hadirat Tuhan. Mereka gak dapat kekuatan untuk bisa keluar. Nanti yang namanya penguasa dunia, Firaun, iblis akan ikat. Makanya hidupnya dalam ketakutan, kekhawatiran. Kadang-kadang jadi sinis sama firman. Ini tanda udah jauh. Selalu stres. Karena ngandelin kekuatan. Saya berdoa saudara tiap hari pungut mana. Katakan amin. Pagi doa. Sore kalau bisa doa saudara. Siang doa. Lakukan tuh bahasa roh. Itu pungut mana. Ada kekuatan tiap hari. Supaya kita sudah bahas tentang daya tahan rohani, kekuatan dan daya tahan rohani. Itu penting. Karena hidup kita itu sewaktu-waktu bisa mengalami yang dimana kita butuh yang di dalam ini manusia. Batinnya kita ini bisa nanggung. Contoh, ketika saudara menghadapi sakit yang berkepanjangan. Kalau nggak ada manusia rohaninya nggak kuat, ambruk maunya mau mati aja pikirannya. Pikirannya mati aja. Gak ada pengharapan lagi. Kalau lihat keluarga sakit itu langsung khawatir, takut. Karena setiap hari yang dibesar-besarkan kekhawatiran. Bukannya kuasa Tuhan. Ketika saudara menghadapi kesulitan keuangan. Kalau kita gak punya daya tahan rohani. Ya udah, maunya tuh udah ngaco. Mungkin mau ngerampok, mau nipu, mau utang gak bayar. Pokoknya buat dosa itu dengan dunia semua. Cara-cara dunia yang akan dilakukan. Saudaraku, ketika ngalami pertengkaran di keluarga. Segala macam, maunya apa? Ya cara dunia, cerai aja. Kenapa? Karena gak ada daya tahan di sini, gak makan mana. Ini yang perlu kita ini kan. Dengar ini berita begini, langsung cerita kemana-mana. Viralkan segala macam, kekhawatirannya. Enggak lah kita. Hari ini saya ingin, ini pesan Tuhan. Kita harus makan ini makanan ini. Katakan amin saudaraku. Ketika ada diceritain orang ngomongin kita, kalau wah meledak cari siapa. Ini udah bukan waktunya lagi seperti itu. Saudaraku Kristus, itu makan mana. Saya berdoa, saudara bisa nangkep pesan ini. Katakan amin. Ya, ini yang Tuhan mau untuk kita ini kan. Yang ketiga saudaraku, kira-kira apa ya? Yang ketiga ini. Yang ketiga adalah air yang mengalir dari batu karang. Saudara tahulah ini kisahnya saudara. Nanti saudara baca dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 saudara. Orang Israel tuh haus, gak dapat minum saudaraku. Ya gak dapat minum. Mereka lalu marah kepada Musa. Alkitab bilang bertengkar dengan Musa. Lalu Musa berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan bilang sama Musa, kamu naik deh ke atas, ke puncak gunung batu karang itu. Lalu nanti kamu pukul aja deh. Ya kan, tongkat ya kan, pakai tongkat ini. Kita baca sama-sama saudara. Yuk kita baca di dalam, langsung aja. Keluaran 17 ayat yang kelima. Saya ingin ajak saudaraku. Baca, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu apa? Tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ada penjelasan, bawa juga tongkatmu yang pernah kamu pakai untuk mukul air yang ada di mana? Di Mesir. Bawa itu. Nah tongkat itu ya kan, nanti dia bilang demikian, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Horeb itu adalah salah satu gunung di pegunungan Sinai, saudaraku. Itu sama juga suku Sinai ya. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar. Oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Waktu kita makan daging domba saudara, itu menyatakan sebagai permulaan hidup yang baru. Waktu kita makan daging domba.
Saudara, waktu kita makan mana, ini bicara tentang apa? Kita sedang memelihara hidup yang baru kita. Kalau saudara tidak makan mana, saudara akan kelaparan. Dan saudara tidak akan bisa masuk tanah perjanjian. Saya ulangi lagi, kalau saudara tidak memungut mana setiap hari, saudara tidak akan pernah mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kuat kuasa Tuhan. Saudara tidak akan bisa menerima janji Allah. Masuk ke tanah. Mereka harus makan mana. Memelihara hidup yang baru agar iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan semakin bertumbuh. Tapi yang ketiga ini penting saudara. Apa? Minum air dari batu karang. Ini bicara tentang apa? Hidup yang baru yang disegarkan. Saudara, dan mendapatkan kepuasan. Jadi air berarti menyegarkan, membangkitkan semangat, memiliki satu kekuatan yang baru. Ya, jadi daging domba memberikan kita hidup yang baru dalam Kristus. Mana memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup yang baru di dalam Kristus. Air memberikan kita kenikmatan, sukacita dan kesegaran menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus. Saudara gini, kalau cuman makan daging domba, cuman makan mana, tapi nggak minum air, saudara, dia bilang gini, maka wajah orang Kristen itu akan cemberut terus, muram, saudaraku, bermuram durja, penuh keluh kesah, ngomel terus, marah-marah terus sepanjang hari, seperti orang Israel. Yang mengatakan, ya kan mengatakan setiap hari hanya makan makanan itu saja, tawar, tidak ada rasanya, membosankan. Jadi itu sebabnya kita perlu apa? Air untuk diminum, air yang memberikan kesegaran, kenikmatan dan sukacita. Saya mau nanya sama saudara, air ini keluarnya gimana? Dia keluarnya lewat apa? Musa bawa tongkat yang pernah dia pukul air sungai Nil, dia pukul itu batu karang, saudara. Tongkat yang dipakai Musa untuk mukul Nil itu berubah jadi apa, saudara? Jadi darah. Saya dapat pelajarannya, saudara. Kenapa Tuhan bilang bawa tongkat yang dimana kamu pernah pukul air sungai Nil itu jadi darah? Tuhan tuh mau supaya orang Israel tuh ingat, saudaraku, dahulu tongkat itu pernah dipakai untuk mukul air sungai Nil dan berubah menjadi darah. Darah itu artinya apa? Kematian. Darah itu bicara tentang apa? Kematian. Jadi maksudnya gini, kalau kamu minum air yang disediakan dari Mesir, air yang di Mesir itu, kesegaran dari Mesir berupa narkoba lah, pornografi lah, mungkin konsumerisme lah, segala macam. Ya kan? Itu tuh tidak akan pernah membuat kamu jadi puas. Katakan amin. Air yang disediakan Mesir. Mungkin minum alkohol sampai mabok lah. Jalanin hobi saudara sampai kelewatan. Dan lain sebagainya, itu Mesir. Itu Tuhan sudah hukum. Air berubah sudah jadi darah. Saudara minum darah. Cak, orang Palembang, cak itu seperti Dracula. Yang Tuhan mau tuh minum air putih, air yang segar, yang Allah sediakan. Katakan amin saudara. Yaitu apa? Air yang keluar dari batu karang. Batu karang itu bisa keluar karena dipukul oleh tongkat. Ini lambang apa? Batu karang kita adalah siapa? Yesus. 1 Korintus 10 katakan, batu karang kita adalah Yesus. Yesus yang dihukum, Yesus yang dipukul, yang dijatuhkan hukuman atas dosa kita. Dari Yesus yang mati di salib, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Yesus memberikan kita apa? Roh Kudus. Air ini bicara tentang apa? Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memberikan saudara kesegaran. Ketika saudara bisa rasakan pencurahan Roh Kudus, saudara bisa rasakan hadirat Allah lewat Roh Kudus. Di situ saudara rasa disegarkan, dipuaskan, ada sukacita. Makanya penting saudara dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya apa? Berbahasa roh. Karena Roh Kudus inilah saudaraku Yesus Kristus yang apa? Yang memberikan kita buah roh, sehingga kita punya sifat, karakter yang kuat, yang bisa diubahkan, yang diubahkan seperti Kristus, penuh kasih, lemah lembut, rendah hati.
Roh Kudus juga saudara yang memberikan kita karunia roh supaya kita bisa hidup berhasil, berguna, menjadi berkat bagi banyak orang. Karunia roh ini juga yang memberikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan dan menyelesaikan amanat agung. Saya berdoa, apakah saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan? Saudara sudah minum daging anak domba bersama dengan sayur pahit dan roti. Ini penting, keputusan terpenting dan terbesar hidup seseorang adalah apa? Minta darah Yesus sucikan hatinya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggalkan hidup saudara yang lama. Tinggalkan cara hidup yang lama. Saudara ikut Tuhan. Tiap hari saudara pungut daripada mana? Doa, muji, nyembah. Saudara baca firman untuk dapatkan kekuatan dan punya daya tahan. Yang ketiga, biar saudara minum daripada Roh Kudus. Biar Roh Kudus mengalir dari hidup saudara. Saudara disegarkan selalu. Saya berdoa saudara akan tiba seperti Kaleb saudara. Dia makan 3 makanan yang disediakan Tuhan. Sehingga Kaleb bukan cuma bisa keluar dari Mesir. Kaleb juga bisa lewati yang namanya padang gurun. Karena dia pungut mana setiap hari. Lalu Kaleb tiba di tanah perjanjian. Saudaraku, saya berdoa biarlah spirit daripada Kaleb menjadi spirit kita semuanya. Saudara akan tiba dengan selamat daripada sampai kepada kerajaan Allah. Kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita semuanya. Saya berdoa semua saudara yang sakit Tuhan sembuhkan. Saudara akan hidup dalam rencana Allah. Saudara semua diberkati Tuhan secara utuh. Rohaninya, jasmaninya, social life dan keuangan saudara. Mari beri tangan yang meriah buat Yesus.